Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rihadatul Ais. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan membahas mengenai hijab yang juga terdapat di dalam agama lain yang tidak hanya agama Islam saja, yaitu dalam Kristen Ortodoks. Hijab dalam Kristen Ortodoks adalah sebuah jalinan sejarah, iman, dan budaya. Mungkin banyak orang yang mengira bahwa penggunaan hijab itu identik dengan agama Islam saja. Namun faktanya tradisi mengenakan penutup kepala selama ibadah juga ditemukan dalam agama lain, yaitu Kristen Ortodoks. Sejarah dan latar belakangnya yaitu penggunaan kerudung oleh wanita Kristen Ortodoks ini merupakan tradisi yang sangat kuno, bahkan jauh sebelum Islam ada. Praktik ini memiliki akar yang kuat dalam sejarah gereja dan dapat ditelusuri kembali ke zaman para rasul. Alkitab, khususnya surat-surat Paulus kepada Timotius, memberikan petunjuk mengenai cara berpakaian yang pantas bagi wanita Kristen, termasuk menutup kepala saat beribadah. Ketika kita membicarakan hijab, pikiran kita seringkali langsung tertuju pada umat Islam, karena sudah pada umumnya bahwa seorang muslimah itu menggunakan hijab. Namun perjalanan sejarah dan praktik keagamaan menunjukkan bahwa penggunaan penutup kepala sebagai simbol kesucian dan penghormatan bukanlah eksklusif bagi satu agama saja, tapi juga digunakan pada agama lain dengan ketentuan yang sama, yaitu sebagai penutup kepala dan cara berpakaian seorang wanita yang pantas. Contohnya adalah tradisi penggunaan hijab dalam agama Kristen Ortodoks. Kristen Ortodoks sebagai salah satu cabang utama kekristenan memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan kaya akan tradisi. Gereja Ortodoks yang telah ada sejak abad pertama Masehi telah mengembangkan sejumlah ritual, simbol, dan praktik keagamaan yang unik. Salah satu di antaranya adalah tradisi penggunaan hijab bagi para wanita saat beribadah. Tradisi mengenakan hijab dalam Kristen Ortodoks bukanlah sekedar tren mode atau pilihan pribadi, melainkan sebuah praktik yang berakar pada keyakinan teologis, sejarah gereja, dan pemahaman akan peran wanita dalam ibadah. Penggunaan hijab dalam konteks ini mengandung makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar penutup kepala. Hal ini merupakan ekspresi dari iman, penghormatan, dan perspektif aktif dalam kehidupan rohani gereja. Mengapa Kristen Ortodoks menggunakan kerudung? Yang pertama, simbol kerendahan hati. Kerudung seringkali diartikan sebagai simbol kerendahan hati dan penghormatan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa wanita Kristen Ortodoks menempatkan Allah di atas segala-galanya. Yang kedua, penghormatan kepada kuil. Sama seperti memasuki rumah ibadah yang suci, penggunaan kerudung juga dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap kemegahan dan kesucian tempat ibadah. Dan yang ketiga, yaitu praktik ini adalah bagian integral dari tradisi gereja yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Yang keempat, yaitu penafsiran ayat suci. Ayat-ayat Alkitab tertentu, terutama dalam surat-surat Paulus, menginspirasi praktik ini. Dan yang terakhir, simbolisme. Simbolisme di balik penggunaan kerudung dapat berbeda. Dalam Kristen Ortodoks, kerudung lebih menekankan pada kerendahan hati dan penghormatan. Sementara dalam Islam, hijab memiliki makna yang lebih luas, termasuk menjaga kehormatan dan kesopanan. Meskipun sama-sama menggunakan penutup kepala, terdapat beberapa perbedaan antara penggunaan kerudung dalam Kristen Ortodoks dan Islam. Yang pertama ada simbolisme. Simbolisme di balik penggunaan kerudung ini dapat berbeda. Dalam Kristen Ortodoks sendiri, kerudung lebih menekankan pada kerendahan hati dan penghormatan. Sedangkan dalam Islam,
Hijab memiliki makna yang lebih luas, termasuk menjaga kehormatan dan kesopanan. Lalu yang kedua ada waktu penggunaan. Nah, penggunaan kerudung dalam Kristen Ortodoks biasanya terbatas pada saat-saat ibadah di gereja. Sedangkan dalam Islam, hijab umumnya digunakan sehari-hari oleh banyak wanita muslimah. Lalu yang terakhir, konteks budaya. Makna dan praktik penggunaan kerudung juga dapat dipengaruhi oleh konteks budaya dan sejarah masing-masing agama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.